Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Balitbangtan telah menghasilkan berbagai teknologi guna mewujudkan ketahanan pangan, khususnya program peningkatan produksi padi nasional. Teknologi tersebut antara lain adalah varietas unggul baru atau VUB, sistem tanam jajar legowo, biodekomposer yang mampu mempercepat pengomposan jerami, pupuk hayati, dan pemupukan berimbang, pestisida nabati, alat mesin pertanian. Keberhasilan penerapan teknologi jajar legowo super ditentukan oleh komponen teknologi dan teknik budidaya yang digunakan. Varietas unggul merupakan salah satu komponen utama teknologi yang terbukti mampu meningkatkan produktivitas padi dan pendapatan petani. Selanjutnya, benih padi yang telah direndam dan diperam selama 24 jam, kemudian ditiriskan dalam kondisi lembab, kemudian dicampur dengan pupuk hayati. Pencampuran benih dengan pupuk hayati dilakukan di tempat yang teduh. Benih padi yang telah dicampur pupuk hayati segera disemai. Upayakan untuk tidak ditunda lebih dari 3 jam dan tidak terkena paparan sinar matahari agar tidak mematikan mikroba yang telah melekat pada permukaan benih. Sisa pupuk hayati yang tidak melekat pada benih padi disebarkan di persemaian. Benih yang telah terselimuti pupuk hayati disebar di persemaian pada kondisi tidak hujan. Dalam teknologi jajar legowo super dianjurkan menggunakan persemaian sistem dapok karena bibit ditanam menggunakan alat tanam mesin Jarwo transplanter. Persemaian dengan sistem dapok diawali dengan perendaman dan pemeraman benih padi masing-masing selama 24 jam, kemudian ditiriskan. Lalu benih dicampur dengan pupuk hayati dengan takaran 500 gram per 25 kg benih, atau setara untuk 1 hektar lahan. Benih disebar pada media dalam kotak dapok berukuran 18 cm x 56 cm dengan jumlah benih sekitar 100 hingga 125 gram per kotak. Dapok juga dapat dibuat secara in situ menggunakan plastik atau kertas, lembaran dengan media tanam yang terdiri atas campuran tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:2. Pada saat bibit berumur 14 hingga 17 hari setelah semai atau HSS, atau tanaman sudah tumbuh dengan tinggi 10 hingga 15 cm dan memiliki 2 hingga 3 helai daun, bibit dari persemaian dapok ditanam di sawah menggunakan alat mesin Indo Jarwo transplanter. Kebutuhan antara 200 hingga 230 dapok untuk setiap lahan. Namun demikian, sesuai kondisi lahan dan lingkungan, dapat menggunakan persemaian biasa. Benih padi yang telah direndam dan diperam masing-masing selama 24 jam dan telah diaplikasi pupuk hayati langsung disebar merata di persemaian. Bibit ditanam saat berumur 15 hingga 18 hari setelah tanam. Kegiatan selanjutnya adalah penyiapan lahan, diawali dengan aplikasi biodekomposer. Adapun biodekomposer adalah komponen teknologi perombak bahan organik. Diaplikasikan 2 hingga 4 kg per hektar untuk mendekomposisi 2 hingga 4 ton jerami segar yang dicampur secara merata dengan 400 liter air bersih. Setelah itu, larutan biodekomposer disiramkan secara merata pada tunggul dan jerami pada petakan sawah. Kemudian digelebek dengan traktor. Tanah dibiarkan dalam kondisi lembab dan tidak tergenang minimal 7 hari. Biodekomposer MDEK mampu mempercepat pengkomposan jerami secara in situ dari 2 bulan menjadi 3 hingga 4 minggu. Pengomposan jerami dengan aplikasi biodekomposer mempercepat residu organik menjadi bahan organik tanah dan membantu meningkatkan ketersediaan hara NPK di dalam tanah. Kegiatan utama dari penyiapan lahan adalah pelumpuran tanah hingga kedalaman lumpur minimal 25 cm. Pembersihan lahan dari gulma, pengaturan pengairan, perbaikan struktur tanah, dan peningkatan ketersediaan hara bagi tanaman. Pada tanah yang sudah terolah dengan baik, penanaman bibit lebih mudah dan pertumbuhannya menjadi optimal. Kerapatan tanam merupakan salah satu komponen penting dalam teknologi budidaya untuk memanipulasi tanaman dan mengoptimalkan hasil.
Sistem tanam jajar legowo 21 merupakan sistem tanam pindah antara dua barisan tanaman. Terdapat lorong kosong memanjang sejajar dengan barisan tanaman dan dalam barisan menjadi setengah jarak tanam antar baris. Sistem tanam jajar legowo bertujuan untuk peningkatan populasi tanaman persatuan luas, perluasan pengaruh tanaman pinggir, dan mempermudah pemeliharaan tanaman. Penerapan sistem tanam jajar legowo 21 dengan jarak tanam 25 cm x 12,5 cm x 50 cm. Apabila terjadi kehilangan rumpun tanaman akibat serangan OPT maupun faktor lain, maka dilakukan penyulaman untuk mempertahankan populasi tanaman pada tingkat optimal. Penyulaman harus selesai 2 minggu setelah tanam atau MST atau sebelum pemupukan dasar. Tata kelola air berhubungan langsung dengan penguapan air tanah dan tanaman, sekaligus untuk mengurangi dampak kekeringan. Pengelolaan air dimulai dari pembuatan saluran pemasukan dan pembuangan. Tinggi muka air 3 hingga 5 cm harus dipertahankan mulai dari pertengahan pembentukan anakan hingga 1 minggu menjelang panen untuk mendukung periode pertumbuhan aktif tanaman. Saat pemupukan, kondisi air dalam macak-macak. Pada lahan sawah irigasi, penyiangan gulma dilakukan pada saat tanaman berumur 21 hari setelah tanam atau HST dan 42 HST, baik secara manual maupun dengan gasrok, terutama bila kanopi tanaman belum menutup. Penyiangan dengan gasrok dapat dilakukan pada saat gulma telah berdaun 3 hingga 4 helai, kemudian digenangi selama 1 hari agar akar gulma mati. Untuk mendapatkan produktivitas hingga 10 ton gabah per kilogram per hektar, diperlukan pemberian pupuk dengan dosis masing-masing minimal urea 200 kg per hektar dan NPK Ponska 300 kg per hektar. Rekomendasi pemupukan spesifik lokasi pada program Jarwo Super diantaranya menggunakan pupuk NPK Ponska. Penentuan rekomendasinya kita mengacu pada kondisi kesuburan tanah, kesuburan lahannya, menggunakan alat perangkat uji tanah sawah. Jadi dengan menguji sampel-sampel di tanah di lokasi Jarwo Super, kita bisa mengetahui tinggi rendahnya status kesuburannya sehingga bisa diketahui dosis rekomendasi pupuk. Pemupukan dilakukan 3 kali, yaitu 1/3 pada umur 7 hingga 10 HST, 1/3 bagian pada umur 25 hingga 30 HST, dan 1/3 bagian pada umur 40 hingga 45 HST. Kecukupan N dikawal dengan bagan warna daun atau BWD setiap 10 hari hingga menjelang berbunga. Hama utama tanaman padi adalah wereng batang coklat atau WBC, gerek batang padi atau PBP, dan tikus. Sedangkan penyakit penting adalah blas, hawar daun bakteri, dan tungrong. Pengendalian hama dan penyakit diutamakan dengan tanam serempak, penggunaan varietas tahan, pengendalian hayati, biopestisida, fisik dan mekanis, feromon, dan mempertahankan populasi musuh alami. Penggunaan insektisida kimia selektif adalah cara terakhir jika komponen pengendalian lain tidak mampu mengendalikan hama penyakit. Dan salah satu inovasi yang efektif dapat menghambat laju pertumbuhan hama adalah tanaman refugia. Refugia adalah penanaman beberapa jenis tumbuhan yang dapat menyediakan tempat perlindungan, sumber pakan atau sumber daya yang lain bagi musuh alami seperti predator dan parasitoid. Bunga-bunga yang ditanam antara lain bunga matahari atau Helianthus annuus L, bunga kertas atau Zinnia sp, dan bunga kenikir atau Cosmos caudatus. Bagi musuh alami, tanaman refugia memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah sebagai sumber nektar bagi musuh alami sebelum adanya populasi hama di pertanaman. Pestisida nabati yang digunakan pada DEM area Jarwo Super adalah bioprotektor yang berbahan aktif senyawa eugenol, citronellol, dan geraniol. Hasil penelitian sebelumnya menerangkan bahwa senyawa tersebut efektif mengendalikan berbagai hama penting pada tanaman padi seperti wereng batang coklat, keong mas, dan walang sangit.
Eugenol yang terkandung di dalam formula juga bersifat fungisidal sehingga diharapkan mampu menekan pertumbuhan penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen. Combine Harvester merupakan alat pemanen yang didesain khusus untuk kondisi sawah di Indonesia. Kapasitas kerja mesin ini 5 jam per hektar dan ground pressure 0,13 km per cm persegi. Dioperasikan oleh 1 orang operator dan 2 asisten operator sehingga mampu menggantikan tenaga kerja panen sekitar 50 HOK per hektar.